kognitif pada anak TK? Ini kan teori PAC, perkembangan kognitif anak 5-6 tahun itu dia sudah bisa menyebutkan bilangan, kemudian sudah bisa mengetahui sebab akibat, sudah bisa mengeksplorasi dan mampu menyelidiki. Kemudian dalam pendidikan, anak usia dini ini bisa memberikan permainan puzzle, alat-alat permainan edukasi kayak misalnya menyusun lingkaran dari yang terkecil hingga terbesar, mencocokkan gambar. Nah, tujuan dari memberikan ini bisa berkembang dengan baik dan membuat suasana pembelajaran lebih menyenangkan. Menurut kakak, gimana sih perkembangan bahasa pada anak TK? Jadi perkembangan bahasa pada anak TK atau pada anak usia dini itu dia terdapat dari stimulus-stimulus yang mereka dapat dari lingkungan sekitarnya, kayak misalnya keluarganya, di sekolahnya bagaimana. Nah, dari situlah dia dapat mengembangkan kemampuan bahasanya. Nah, ada 4 keterampilan kemampuan bahasa pada anak usia dini atau anak TK, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan membaca, keterampilan menulis, sama keterampilan berbicara. Nah, salah satu contoh dari keterampilan tersebut itu tuh bisa dengan bercerita. Nah, anak-anak TK itu kan biasanya dia suka bercerita. Jadi dengan dia bercerita itu membuat kemampuan berbahasanya jadi lebih berkembang. Dia bisa berinteraksi dengan orang lain, atau kemampuan berpikirnya juga lebih luas, berimajinasi dia. Ada juga salah satu permainan edukasi yang dapat kita berikan kepada anak usia dini atau anak TK, yaitu permainan boneka tangan. Jadi biasanya anak-anak itu dia suka boneka yang bisa berbicara. Nah, nanti dengan boneka tangan itu bisa membuat dia bisa berimajinasi berbicara dengan boneka tersebut. Begitu dulu ya. Ya, terima kasih Kak. Bagaimana sih perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar? Nah, perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar ini ada 2 fase, Kak. Yang pertama yaitu fase operasional konkret. Ini dari usia 7 sampai 11 tahun. Dan yang kedua yaitu fase operasional formal dari usia 11 sampai 12 tahun ke atas. Nah, perkembangan kognitif anak kelas 1 SD itu anak sudah mampu menyebutkan kembali apa yang diucapkan oleh gurunya, seperti kata, kalimat, huruf, dan juga kalimat sederhana. Dan juga kemampuan kognitif anak kelas 2 SD. Anak sudah mampu menyebutkan warna dan juga menyelesaikan tugas yang berbentuk kolom dan baris. Kalau anak kelas 3 SD itu perkembangannya sudah cukup bagus. Nah, di sini anak mampu menyelesaikan masalah yang rumit, dan juga pada kelas 3 SD ini juga bisa diterapkan sistem pembelajaran diskusi kelompok. Tetapi di sini anak juga harus diawasi dan diperhatikan karena anak belum cukup mempunyai ide dan bekerja samanya itu masih perlu dikembangkan. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan kognitif anak kelas 4 SD. Nah, perkembangan kognitif pada kelas 4 SD ini anak sudah mampu menghitung dan juga anak mampu mengubah objek-objek yang ada. Nah, selanjutnya yaitu kelas 5 dan 6 SD. Nah, pada usia ini anak sudah mampu berpikir kemungkinan yang akan terjadi. Nah, begitu Kak. Oke, baik, terima kasih Kak. Ya Kak, sama-sama. Mau nanya nih Kak, boleh nggak ya? Boleh banget Kak, boleh. Boleh. Menurut Kakak, bagaimana sih perkembangan bahasa terhadap anak SD Kak? Menurut saya, perkembangan bahasa terhadap anak SD itu mengalami signifikan terhadap pembendaharaan kata. Pada usia awal sekolah dasar, yaitu 6-7 tahun, anak memiliki lebih kurang 50.000 kata. Pada usia ini, ia mulai dapat berkomunikasi secara panjang, walaupun masih bersifat abstrak. Kemudian pada usia akhir sekolah dasar, yaitu pada usia 11-12 tahun, anak memiliki pembendaharaan kata lebih kurang 80.000 kata. Pada usia ini, anak sudah bisa menggunakan kosakata yang berhubungan dengan bidang akademik. Misalnya kata-kata dalam pembelajaran. Selain itu, ia juga sudah mulai memahami
bahasa lambang seperti peribahasa, syair, pantun, dan lain sebagainya. Oh, berarti untuk perkembangan bahasa ini anak juga sudah bisa menguasai kosakata Kak ya, berarti Kak Benar ya. sekali, Kak. Oke Kak, terima kasih Kakak. Oke, apa tuh bang? Aku ada disuruh dosen aku nanya bang, nanya perkembangan kognitif dan bahasa pada anak SMP. Nah itulah aku mau nanya sama bang, satu-satu lah aku tanya. Nah, perkembangan kognitif lah dulu bang. Kognitif pada anak SMP itu kayak mana tuh bang? Oh, kognitif pada anak SMP ya? Iya. Nah, kalau dalam teori PAC ada tuh kalau anak SMP itu pada tahap yang akhir yaitu tahap operasional formal. Yang mana di situ kognitif pada anak SMP itu pemikirannya itu lebih logis, lebih abstrak dan lebih banyak lagi yang bakalan terapakannya. Jadi makanya dari itu di masa SMP inilah anak siswa SMP ini lebih banyak kayak apabila dia berpikiran yang lebih logis gitu, lebih bagus, lebih apa pada saat di SMP ini, karena dia bakalan berusaha bisa bisa menolak apabila dia tidak menyukainya. Itu makanya pas kognitif di SMP itulah terjadinya seperti itu pada tahap operasional formal. Itu kalau yang perkembangan bahasa itu gimana tuh bang? Nah, kalau bahasa SMP ini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Itu yang pertama faktor lingkungan, yang mana di lingkungan sekolah tersebut sangat berpengaruh pada faktor bahasa, yang mana terdapat beberapa jenis ragam bahasa di Indonesia. Kita tahu sendiri kan, kayak bahasa Minang, Jawa, Melayu, Batak. Nah, apabila nanti di suatu sekolah tersebut lebih berdominan orang Minang, pasti bakalan kebanyakan anak-anak yang baru masuk juga, pasti nanti lama-kelamaan dia bakal berbahasa Minang dan sebagainya. Nah, kalau dari yang kedua dari elektronik. Nah, dari media-media elektronik ini itu dapat tuh terpengaruh bahasanya. Dari dia melihat video-video yang mungkin dari YouTube atau apa, dia bakalan mengikuti itu. Nah, situ dari elektronik. Nah, yang terakhir itu faktor dari usianya. Pada saat usia dia menginjak di SMP ini, dia bakal lebih banyak menjumpai kata-kata yang baru atau bahasa-bahasa yang menurut dia lain, dan itu diikutin dia gitu. Nah, itulah kalau menurut saya sih perkembangan bahasa pada SMP itu seperti itu. Ya, itu ini pemahaman saya seperti itu memang. Ya bang, makasih. Oke bang. Makasih bang. Oke bang. Jadi gini Kak, saya pengen tahu apa sih perkembangan kognitif terhadap anak SMA itu? Oh, oke Kak. Perkembangan kognitif terhadap anak SMA. Iya. Nah, pada usia sebelumnya, anak juga sudah mampu berpikir secara logis dan sistematis yang mengacu terhadap objek yang nyata dan dapat ditangkap oleh panca indera. Nah, menurut PAC, perkembangan kognitif anak SMA ini termasuk pada tahap terakhir. Nah, yang mana tahap ini yaitu tahap operasional formal. Mereka sudah mampu berpikir secara logis, sistematis, dan strategis terhadap suatu masalah, baik itu dia secara konkret maupun secara abstrak. Dan juga dapat membentuk suatu ide-ide yang baru dan berpikir untuk masa depannya secara realistis. Nah, pada dalam perkembangan kognitif anak SMA ini, mereka juga sudah bisa berpikir secara kritis. Nah, ketika mereka dihadapkan suatu masalah, mereka akan memahami sebab dan akibatnya terlebih dahulu. Nah, kemudian baru mereka berpikir atau menyusun untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, jadi gitu ya Kak? Ya Kak. Makasih banyak ya Kak. Ya Kak, sama-sama. Menurut Abang bagaimana perkembangan bahasa pada anak SMK bang? SMK dan Anak SMA. SMK ya. Ya, SMA. Kalau menurut yang saya pelajari ya, perkembangan anak SMA itu sangat berpengaruh pada pergaulan teman sebaya, karena pada masa itulah nanti kita akan menemukan bahasa-bahasa modern atau bahasa kita tuh diwarnai dengan bahasa-bahasa zaman anak-anak zaman SMA gitu kan. Bahasa gaul gitu loh Pak. Ya, kayak bahasa gaul gitu. Karena pada masa-masa itulah, pada masa-masa SMA itu, pada masa-masa remaja, bahasa gaul itu akan timbul, dan bahasa itu sendiri digunakan sesama remaja itu sendiri gitu. Itulah bahasa
perkembangan bahasa pada anak SMA itu berpengaruh, yang sangat berpengaruhnya dari pergaulan dengan teman sebaya dan juga pergaulan dari lingkungan dan lain-lain. Oh, Contohnya kayak anjay gitu. Anjay, weh. Kayak anjay gitu. sih. Nah, terus kayak baceman gitu kan, atau bahasa kitanya itu kayak bocoran waktu ujian atau waktu ulangan gitu. oh, berarti seperti itu ya perkembangan Iya. bahasa pada. Mungkin sekian video dari kami, semoga bermanfaat. See you.